Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Arya Mahendra Pangestu, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 22809814158. Prodi saya adalah S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan laporan anggaran Hastina Kreatif, perusahaan yang saya bangun dengan keempat teman saya di Wirausaha Muda Merdeka UNY tahun 2024 ini. Presentasi ini juga untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah budgeting. Oke, Hastina Kreatif merupakan perusahaan yang saya bangun dengan keempat teman saya. Perusahaan itu baru berdiri tahun 2024 ini. Nah, perusahaan ini itu fokus dalam uh, pemberdayaan budaya Nusantara ke panggung hiburan modern, terutama pada industri kreatif. Nah, produk kami adalah Hastina. Hastina merupakan sebuah board game edukatif bertema pewayangan Jawa yang ditunjukkan untuk anak-anak usia 7 hingga 12 tahun. Tujuan kami membuat board game ini adalah mengurangi screen time pada anak yang pada akhir-akhir ini sangat marak ditemui anak kecil yang terlalu sering atau terlalu banyak bermain HP. Selain itu kami juga ingin mengajarkan budaya-budaya uh, kearifan lokal pada anak-anak sejak dini dengan cara yang menarik dan relevan di era digital ini. Nah, visi misi dari Hastina sendiri ialah membudayakan board game berbasis kearifan Nusantara sebagai gaya hidup baru keluarga Indonesia dan mancanegara. Ini tuh kami terinspirasi dari negara Jerman, di mana di setiap keluarga di sana itu memiliki satu board game untuk dimainkan di setiap akhir pekannya. Nah, kami tuh inspirasi di mana kalau Indonesia itu di setiap keluarganya itu memiliki satu board game yang digunakan untuk uh, bercengkrama dengan keluarga di akhir pekan ataupun di hari weekday seperti itu. Nah, untuk mewujudkan visi ini kami memiliki misi, yaitu dengan memulai dengan menciptakan Hastina ini sebagai board game edukatif yang bertema pewayangan Jawa, dan nanti kita akan memberdayakan budaya-budaya lain yang uh, dari berbagai daerah tersebut untuk dijadikan sebuah board game yang menarik dan dapat dimainkan untuk keluarga yang ada di Indonesia. Nah, Hastina Kreatif sendiri terdiri dari 5 orang. Saya sendiri adalah Rizal Arya Mahendra sebagai CMO, dan ada keempat teman saya. Ada Anjas Tergar Kurniawan sebagai CFO, Dharma Alfarizi sebagai CEO, Faiz Abdullah sebagai COO, dan Muhammad Mandaka sebagai CTO. Nah, untuk proyeksi penjualan sendiri, Hastina itu memproyeksikan pada tahun pertama menjual sebanyak 1.700 unit dengan strategi pemasaran yang difokuskan pada 5 provinsi besar yang ada di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan DKI Jakarta. Nah, untuk bulan pertamanya, Hastina nanti memproyeksikan untuk menjual sebanyak 180 produk. Di bulan kedua 130, di bulan ketiga 127 unit. Dan nanti dengan total penjualan selama 1 tahun tersebut 1.700 unit. Dengan laba bersih itu sebanyak Rp21.775.306 untuk laba bersihnya selama 1 tahun. Nah, Hastina juga memproyeksikan untuk peningkatan target penjualan produk itu sebesar 10% setiap tahunnya. Sedangkan untuk laba bersih per bulannya, ini tergantung penjualan dari setiap bulannya, seperti itu. Selanjutnya biaya produksi. Untuk biaya material sendiri, Hasina itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan tidak berbahaya untuk anak, karena kami adalah perusahaan yang memperdulikan kesehatan dan kualitas produk kami. Untuk biaya material sendiri, kami menggunakan standing pouch, yaitu berukuran 13x20 dengan banyaknya unit 1 pieces. Nah, itu dengan harga 1.050. Stiker kemasan 1 pieces dengan harga 7.500. Card, karakter, dan map itu kami bekerjasama dengan desainer. Dalam satu produk itu ada dapat 29 pieces dengan harga 14.000. Token permainan itu ada 17 pieces dengan harga 3.000, dan ada rulebook 1 pieces di setiap produknya itu harganya 5.000, dan ziplock 1 pieces dengan harganya 70. Selain itu ada biaya overhead, di mana ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu sebenarnya kami berlima dengan
biaya 10.000 dan perawatan alat 112. Nah, untuk setiap pekerja ini karena biaya tidak langsungnya adalah kami sendiri sebagai pendiri dan pembuat, jadi untuk setiap tenaga kerja itu biayanya sebanyak 2.500. Nah, untuk itu kita akumulasikan biaya-biaya tersebut. Nah, biaya materialnya dengan jumlah 30.620, biaya overhead sebanyak 10.112, sehingga akumulasi semua biaya akan menjadi HPP. HPP dengan harga per produknya sebesar 40.732. Ini laporan keuangan Hastina Kreatif. Nah, Hastina Kreatif ini kan baru berjalan 2024 ini, di akhir 2024 ini. Jadi, kami masih memproyeksikan laporan laba rugi kami dengan penjualan bersih sebesar Rp11.214.000, harga pokok penjualannya sebesar Rp10.680.000, dan harga pokok penjualannya sebesar Rp3.539.609, ditemukan laba kotor sebesar Rp7.674.400. Nah, untuk biaya operasional sendiri aja biaya gaji, biaya advertisement, dan promosi yang besarnya sebesar 4.500. Nah, untuk total biaya penjualan dan total biaya transaksi umum nanti sebesar Rp451.059. Nah, untuk total biaya operasionalnya itu sekitar Rp4.951.059. Nah, untuk laba bersihnya di periode akhir Januari 2025 itu ditemukan sebesar Rp2.723.341. Nah, untuk proyeksi laporan perubahan ekuitasnya, setoran modal awal hasilnya selama 1 tahun ialah 15 juta, sedangkan laba bersihnya tadi hanya 2.723.341, sehingga modal akhirnya menjadi 17.723.341 rupiah. Nah, ini untuk proyeksi neracanya. Kas di awal itu sebesar 9.868.122 rupiah, ada persediaan dagang akhirnya sekitar 10 juta, peralatan produksinya 189.560. Nah, untuk depresiasi peralatan itu sebesar 33.600, karena peralatan yang kami gunakan merupakan peralatan yang tidak terlalu berat karena kami masih memproduksi sendiri, sehingga jumlah harta kami itu sekitar 20.704.82 rupiah. Sedangkan kami juga melakukan utang bank yaitu sebesar 2.980.741 rupiah, sehingga modal akhir kami sebesar 17.723.341 rupiah. Sehingga nantinya jumlah kewajiban dan modal kami adalah 20.704.82 rupiah. Nah, kesimpulannya, Hastina Kreatif ini merupakan sebuah inovasi kreatif yang menjembatani budaya lokal Indonesia dengan hiburan modern melalui medium board game edukatif berbasis pewayangan Jawa. Nah, dari analisis keuangan tadi, unit terjual itu diproyeksikan meningkat rata-rata 12% per tahunnya, dari 1.700 unit pada tahun pertama dan menjadi 2.705 unit pada tahun kelima. Untuk laba bersihnya menunjukkan peningkatan yang lebih tajam dengan rata-rata pertumbuhan 62% per tahun. Itu mencerminkan efisiensi operasional yang semakin baik di perusahaan kami. Selanjutnya ada saran. Nah, saran untuk Hastina sendiri, kami lebih condong untuk ke 4 poin ini, di mana pertama ialah penguatan pemasaran digital, di mana kami nanti akan lebih memfokuskan untuk menuju pemasaran digital seperti menggunakan Instagram ataupun TikTok, di mana kami akan lebih menarget spesifik lagi orang tua mana yang sekiranya memang mampu untuk membeli board game kami dan mampu untuk memanfaatkan board game kami ini sebagai media edukasi untuk anaknya, seperti itu. Selanjutnya ada diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah produk. Nah, kami berencana untuk menambah beberapa budaya yang di luar Indonesia ataupun di dalam Indonesia dulu, sebagai board game baru yang nantinya dapat digunakan atau
dimainkan oleh seluruh keluarga di Indonesia. Seperti contohnya menggunakan uh, budaya Ramayana ataupun budaya Sunda seperti itu. Nah, selain itu kami juga akan nantinya untuk berencana untuk ekspansi pasar internasional. Ini langkah besar sebenarnya bagi kami untuk menciptakan sebuah board game yang dapat diterima di pasar internasional. Nah, menurut saya sendiri ini tuh perlu waktu 3 sampai 5 tahun untuk mewujudkannya seperti itu. Tapi ekspansi pasar internasional itu perlu karena memang board game kami itu ditujukan untuk seluruh kalangan yang berada di berbagai dunia yang ingin mengenal budaya seperti itu. Selanjutnya ada kolaborasi dengan berbagai budaya bangsa. Ini lebih naik level lagi ketika kami sudah diterima di pasar internasional, kami dapat berkolaborasi dengan berbagai budaya yang ada di seluruh dunia. Misalkan budaya Jepang atau budaya yang ada di Afrika, kita jadikan sebuah board game yang menarik dan dapat menambah wawasan untuk keluarga seperti itu. Uh, Mungkin sekian presentasi dari saya terkait laporan anggaran perusahaan Hastina Kreatif. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.